Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan pengantar kalkulus seri yang pertama berupa bilangan sebagai pengantar sebelum kita mempelajari kalkulus. Seperti yang sudah kita kenal selama ini, sejumlah himpunan bilangan telah menjadi bagian dari matematika yang selama ini kita pelajari. Ada himpunan bilangan asli, ada himpunan bilangan cacah, ada himpunan bilangan bulat, ada himpunan bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan imajiner. Bilangan asli itu adalah bilangan yang awal dikenal oleh manusia, terdiri atas bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan bilangan cacah itu bilangan asli yang ditambahkan ke dalamnya bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat itu adalah bilangan dari negatif yang cukup besar sampai nilai positif besar tapi berupa bulat, bukan desimal. Minus 10, minus 5, minus 3, minus 1, dan seterusnya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang merupakan bilangan bulat. Sementara itu, himpunan bilangan rasional itu adalah bilangan yang hasil pembagian bulat dengan bulat. Semua bilangan yang bisa diwujudkan sebagai pembagian bulat dengan bulat itu disebut bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk bilangan bulat dibagi bulat. Dan biasanya bilangan irasional itu bilangan desimal yang tidak bisa berulang, yang tidak pernah berhenti, yang tidak berulang, ya, itu bilangan irasional. Nah, paduan atau semua bilangan rasional dan irasional itu namanya bilangan nyata atau real number. Berikut ini contoh-contoh bilangan rasional dan bilangan irasional. Saya mulai dari bilangan rasional. 0,5 itu merupakan bilangan rasional karena 0,5 itu merupakan pembagian bulat 5 dibagi 10 atau 1 dibagi 2. Ya, jadi ini 5 dibagi 10 atau 0,5, bulat 5 dibagi bilangan bulat 10, jadi itu bilangan rasional. Atau 1 dibagi 2, itu 0,5. 0,75 ini merupakan pembagian bulat 75 dibagi 100 atau 3 dibagi 4, ya. Jadi sama-sama bulat. Jadi ini contoh bilangan rasional. Demikian juga 1,5 ini merupakan bilangan rasional karena merupakan pembagian bilangan bulat 3 dengan bilangan bulat 2. 0,66666 ini yang berulang terus itu bilangan rasional karena bisa diwujudkan dengan pembagian 2 dibagi 3. Nah, kita akan lihat bilangan rasional yang lain yang dicirikan oleh bilangan yang berulang. 0,428571, 428571, terus saja itu bilangan rasional, ya, karena
ini merupakan pembagian 3 dibagi 7. Jadi itu bilangan rasional. Bagaimana kita akan menentukan satu bilangan rasional atau bukan? Kita akan lihat contoh berikut ini. Ini ada bilangan 0,136, 136, 136, terus itu pasti bilangan rasional, ya. Karena ini ada berulang 136, 136, 136. Bagaimana kita ingin mengetahui apakah bilangan ini rasional, itu kita bisa lihat dari kita ubah ke dalam pembagian bulat dengan cara, karena ini yang berulang itu 3 angka, maka saudara kalikan dengan 1000. Jadi bilangan X ini kita kalikan 1000, akan kita dapatkan 136,136,136, ya. Terus X-nya sendiri 0,136, 136. Kalau kita kurangi, maka 1000X kurangi X menjadi 99X, 1,36,136 seterusnya dikurangi 0,136 seterusnya, kita peroleh 136. Jadi 99X sama dengan 136, maka X-nya pembagian 136 dibagi 999. Ini bilangan bulat. Yang ini juga bilangan bulat. Jadi bulat dibagi bulat itu merupakan bilangan rasional. Contoh lain itu ada bilangan 0,252525. Tentu kalian yakin bahwa ini bilangan rasional karena ini berulang 2 angka, maka kalian bisa kalikan dengan 100, maka kita akan dapatkan 100X itu adalah 25,25 seterusnya, sedangkan X-nya 0,25 kalau kita kurangi menjadi 99X sama dengan 25. Jadi X-nya itu 25 dibagi 99. 25 bilangan bulat, 99 juga bilangan bulat. Maka X 0,25 adalah bilangan rasional. Saudara bisa mencoba sendiri untuk bilangan 0,125, 125, 125, 125. Tentu kalian bisa kalikan dengan 1000 sehingga kita dapatkan 1000X adalah 125,125,125,125. X-nya adalah 0,125,125,125. Kita saling kurangkan, maka kita dapatkan 999X sama dengan 125. Jadi X-nya 125 dibagi 999. Maka X 0,125, 125, 125 adalah bilangan rasional. Sementara itu, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak pernah berulang, tidak berhenti, seperti pi itu bilangan irasional, ya, karena pi itu sesungguhnya bilangan 3,1415 seterusnya, ya, dan ini nggak bisa kita ubah menjadi pembagian dua bilangan bulat dibagi bulat. Cukup sulit, kita tidak dapat menulis sebagai pembagian bulat, jadi kita tidak dapat. Sedangkan pendekatan yang selama ini dilakukan
itu adalah pi itu 22 dibagi 7. Padahal bukan ini ya, karena 22 per 7 ini kan 3,14285, agak berbeda. Jadi ini bukan merupakan bilangan rasional, melainkan pi itu bilangan irasional. Akar 2 juga bilangan irasional. Baik, lalu ada bilangan tidak nyata atau imajiner. Yang tadi itu bilangan rasional, itu adalah bilangan nyata, termasuk irasional juga bilangan nyata. Jadi bilangan nyata itu bilangan rasional dan irasional. Sedangkan bilangan tidak nyata itu adalah bilangan yang kita sering sebut bilangan imajiner atau bilangan semu. Kapan munculnya bilangan imajiner? Ketika kita ingin menentukan akar negatif, akar bilangan negatif, seperti akar min 3 ini. Ini adalah akar dari bilangan negatif. Bagaimana nilai akar minus 3, bagaimana akar minus 9, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam matematika kita memperkenalkan bilangan-bilangan yang berasal dari sebuah akar negatif. Dan kita simbolkan nanti untuk akar, bilangan imajiner, akar-akar yang negatif itu dengan simbol I, atau mungkin ada beberapa literatur yang menggunakan J, ya, yang I maupun J ini mewakili akar min 1, akar min 1. Jadi kalau kita ingin menentukan akar min 9 berapa, itu maka kita bisa menghitungnya dari akar 9 minus 9 itu adalah akar 9 dikali akar min 1. Akar 9 itu 3, akar min 1 itu I. Jadi akar min 9 itu 3I. Ya, akar min 9 itu adalah 3I. Bentuk umum bilangan imajiner mungkin akan berbentuk A plus BI, gitu ya. Ini bilangan nyata, B-nya juga bilangan nyata. Jadi contoh bilangan imajiner mungkin terdiri atas 2 plus 3I atau 0,253 plus 1,321I, yang ini mewakili bagian imajinernya, ya. Oke, ini mewakili bagian imajinernya dan ini bagian nyatanya. Operasinya agak berbeda dengan bilangan nyata. Kalau kita punya bilangan A plus BI plus C plus DI, maka penjumlahannya kalau kita jumlah menjadi yang nyata kita jumlahkan, A dan C kita jumlahkan, lalu B dan D-nya kita saling jumlahkan. Jadi A plus C plus BD plus D, I. Kalau perkalian kita kalikan satu persatu, A kali C, A kali DI, B kali C, BI kali C, BI kali DI, maka kita dapatkan AC, ADI, BCI plus BDI kuadrat. Lalu I kuadrat itu seperti sebelumnya disampaikan harganya minus 1, maka perkaliannya akan menghasilkan AC min BD plus AD plus BCI. Ya, ini perkalian dari bilangan imajiner. Demikian memperkenalkan himpunan bilangan yang menjadi pondasi kita mempelajari matematika, khususnya kalkulus. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.